Oke, kita akan ulas kembali setup PLT saya yang terakhir saya buat videonya 9 bulan yang lalu ya. Setelah itu saya malas bikin video. Dan ya sekarang beginilah kondisi update-nya ya. Sebenarnya banyak yang bisa dibikin video, cuman ya saya malas upload dan editnya sangat merepotkan. Ini kurang lebih sudah sesuai dengan harapan saya ya. Yang 9 bulan lalu ini mengharapkan sudah kayak gini modelnya. Box MCB yang sudah ganteng. Ada berapa? 16 slot dan sudah terisi semua. Saya pakai ATS ini otomatis ya. Tapi saya set manual karena kebutuhan saya. Dan saya pakai wattmeter ini yang wifi dari Tuya. Kalau ini yang manual. Terus ini MCB utama saya ya, untuk perlindungan dan baca-baca status pemakaian. Dan 2 MCB juga. Oke, inverternya masih sama. Saya pakai yang 1000 watt 24 volt ya. Itu di atas ada kipas tambahan biar lebih aman, adem, tidak ada panasnya sama sekali ya, biar kerja beratin inverter. Terus MCCB saya pakai 100 ampere dari Tuxnel. Biar PLTS-nya kecil tapi ya keamanan tetap nomor 1. Saya pakai MCCB ya. Saya tidak pakai MCB. MCB hanya saya pakai untuk arus-arus kecil ya, 20 ampere sekitar itulah ke bawah. Ini pun MCB KW ini. Harganya berapa ya? 20 atau 30 ribu. Jadi ini tidak bisa memproteksi. Dia isinya kemungkinan besar ini di dalam hanya bypass dari sini langsung pergi ke sini. Dan saklar on off ya. Tidak ada dia proteksinya kalau korslet atau apapun. Karena dia hanya MCB panel aja. Saya butuhkan hanya on off aja dari panel. Untuk baterai sekarang sudah bagus baterainya ya. Saya pakai 24 volt 150 Ah. Ini baterainya punya apa ya? Saya agak lupa namanya. Ya yang kayak gitu modelnya. Saya lupa copotan apa. Copotan, wah tidak ingat sama sekali. Terus BMS saya pakai Jikong 8S yang 100 ampere sama active balance ya. Ini dia. Dilindungi biar ya tidak rusak kena cicak. Inverter juga ada pelindung cicaknya. Ini kalian wajib pasang ya, kalau tidak mau rugi banyak kalau rusak. Untuk BMS yang lama saya sudah rusak gara-gara cicak juga, kena cicak. Jadi ini BMS yang baru saya beli, baru saya pakai sekitar 1 bulanan. Sudah dilindungi thermal tape ya sekelilingnya. Saya tidak mau keulang lagi. 500 ribu lenyap gara-gara cicak doang. Cuma BMS yang sekarang sudah bagus sih. Saya lihat dalamnya kayak sudah ada pelindungnya di lapisan komponennya. Beda yang dulu, tidak ada pelindung apa-apanya. Kalau ini ada kan itu cairan PCB kan yang untuk melindungi PCB dari kelembapan. Ini kalau saya lihat-lihat ini sudah ada. Jadi ya seharusnya lebih tahan, tapi saya tetap pakai yang kayak gini ya sebagai pencegahan aja. Oke. Ini. Ini sedikit skema PLT saya ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi dari kawan-kawan semua. Ini diagram saya ya. Dari PLN semua masuk ke hybrid.
PLN input, outputnya hybrid ke sini, terus solar panel masuk ke hybrid inverter karena saya pakai yang ada ECC ya. Baru nanti dia masuk ke ATS auto, prioritas hybrid, tapi dia input keduanya pergi ke PLN. Ini sebagai saklar atau switch ya. Siapa tahu saya mau maintenance inverternya, bisa bypass dari PLN untuk semua beban. Sedangkan di area sini COS manualnya, input utamanya pergi ke PLN dan input keduanya dari out inverter. Ini untuk beban-beban berat aja, kulkas dan apa ya, dispenser mungkin, dispenser apalagi, pemanak nasi gitu, apa, Magicom. Itu saya masih pakai PLN ya. Saya tidak sambungan ke inverter saya selain panel saya masih kecil dan beban-beban ini cukup besar. Jadi ini tetap pakai PLN, kecuali ada keadaan tertentu saya pindahkan ke inverter. Cuman selama tidak ada yang dibutuhkan, ini tetap ke PLN. Oke. Kayak gitu ya skemanya. Sepertinya cuman gitu aja video singkat updatean setelah 9 bulan. Akhirnya PLT saya selesai yang sesuai keinginan saya. Sudah bagus dan sesuai kebutuhan ya. Masing-masing orang beda. Oke, sepertinya itu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.